Halo Sobat Kampus, selamat datang di Podstay dengan tema Inspirasi Mahasiswa dengan aku Nikita. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, aku kedatangan tamu spesial banget soal dia merupakan teman baik dari aku. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Siapa nih Kak, namanya dari program studi apa? Hai, nama aku Maratul Syahria dari S1 Manajemen Angkatan 2022. Nah, kita kan sekarang ini mau ngomongin tentang magang nih ya Kak. Kata mahasiswa, magang itu merupakan ibaratnya batu loncatan lah sebelum mereka masuk beneran ke dunia profesional. Mungkin bisa diceritain dulu gak sih Kak, Kakak tuh magang di mana sekarang? Aku magang di Sekretariat Jenderal DPD RI, tempatnya di gedung DPR MPR di Senayan. Oke, kalau sebelum Kakak magang tuh, Kakak tahu infonya dari mana? Biasanya aku dapat infonya tuh dari website. Nama websitenya tuh Sigma. Oke, kalau untuk durasi magangnya sendiri, itu berapa lama sih Kak? Aku magang 3 bulan, tapi rata-rata mahasiswa magang di sana tuh 3-4 bulan. Oke, kalau untuk bagiannya sendiri nih, Kakak tuh magang spesifiknya di bagian apa sih? Dan job desk-nya apa? Aku magang di bagian pengembangan sumber daya manusia. Job desk aku tuh ada 2, bisa aku yang sosialisasiin dan administrasiin anak magang, anak yang mau magang. Terus kedua, aku bisa administrasiin kampus-kampus yang ingin bekerja sama Sekretariat Jenderal untuk mengembangin karyawan. Oke, jadi sibuk banget ya kayaknya pekerjaannya ya. Lumayan. Tapi kayaknya beneran sibuk sih, soalnya sekarang dia susah buat diajak main. Nah, mungkin kita flashback nih ke pertama kali waktu Kakak datang ke kantor nih ibaratnya. Apa sih kesan Kakak pertama kali ketika datang ke kantor tuh? Pertama kali aku datang ke kantor DPD RI itu pastinya shock banget ya. Ternyata gedungnya tuh segede itu, sebesar itu, dan di sana tuh sangat ketat banget. Di sana tuh banyak security. Di sana tuh bukan security, namanya Pamdal. Terus di sana tuh kita kalau masuk tuh susah banget aksesnya. Jadi kita tuh kayak orang penting gitu. Tapi kan emang penting kan gak mungkin dong saya tiba-tiba ujuk. Halo. Iya juga sih. Ya, berarti bener dong, penting kan? Penting. Oke, nah mungkin selain kesan pertama nih ya, mungkin aku pengen bahas tentang culture shock. Aduh susah banget ya guys ngomongnya. Culture shock Kakak nih pertama kali ketika Kakak datang ke sana atau enggak setelah Kakak merasakan magang, apa sih kayak yang kayak hah kok gini sih gitu? Ada nggak? Culture shock aku tuh ada banget, kayak aku harus bangun pagi, melewati kemacetan Senayan, karena kan di sana tuh pusatnya pekerja ya. Pagi sore harus melewati kemacetan. Itu sih culture shock aku. Tadi kan Kakak bilang nih harus menerabas kemacetan di Pancoran. Tapi emang semacet apa sih Kak kalau boleh tahu? Itu macet banget, apalagi kalau ada demo. Demo, oke. Ngomong-ngomong tentang demo nih, waktu itu aku sempat lihat nih di story-nya Kamaratul. Katanya dia nggak bisa pulang guys karena kejebak demo. Gimana tuh ceritanya? Mungkin bisa kali diceritain dulu. Karena di sana kan emang pusatnya demo ya. Di Iya. sana tuh seminggu atau 2 minggu sekali tuh pasti ada demo. Cuma tuh demonya ya udah demo-demo biasa aja. Cuman nanti anggota dewannya keluar menyelesaikan masalah tuh ya udah gitu. Waktu itu tuh yang paling gede banget demonya tuh RUU TNI, rame juga kan di sosmed ya. Itu dari sebelum RUU TNI disahkan itu tuh dari 2 minggu sebelumnya tuh udah pada demo mahasiswa. Di sana tuh mahasiswa masyarakat tuh sampai camping, sampai buka tenda untuk demo itu. Terus setelah demo nih, aku tuh susah banget untuk pulang, susah banget untuk keluar, nyari-nyari pintu yang dibuka, pintu yang nggak ada masyarakat demo itu susah banget. Jadi ya aku molor sih pulangnya gitu. Apalagi aku ada janjian kan sama kakak untuk bukber ya kan, jadi aku agak lumayan telat ya pas bukber waktu itu, gara-gara susah untuk pulang gara-gara demo. Apa Kakak kepikiran tuh kayak apa gua nginep aja di sini? Kepikiran nggak begitu? Enggak sih, karena diteleponin orang tua ya gimana keadaan di sana, karena kan benar-benar chaos banget. Oke, tapi bukan malam chaos ini kan? Enggak dong, aku itu. Oke, berarti kalau untuk hal unik tuh itu ya? Iya, Itu paling unik tuh. paling unik. Oke, dan berarti itu paling ibaratnya aduh membekas banget lah, berkesan banget ya nggak? Move nih ya, tadi kan udah hal-hal unik, hal-hal menarik ya. Kita serius dikit nih ya Kak. Kira-kira kalau dari tantangan atau kesulitan selama Kakak magang, itu apa aja sih? Dan gimana sih cara Kakak untuk mengatasi? Tantangannya tuh
pertama kali ada banget ya tantangannya tuh di lingkungan, kayak baru pertama kali masuk tuh aku benar-benar awkward banget sama mentor, sama ASN di sana, sama pekerjaan aku. Tapi setelah aku pelajari, terus aku dikasih job desknya, dikasih tahu sama mentor aku, ternyata fun banget ya gitu. Oke, tapi selain hal itu mungkin ada nggak sih Kak yang bikin Kakak lebih pusing lagi? Mungkin Kakak kayak, aku tuh udah magang ya, tapi aku tuh sambil kuliah, aku tuh sambil ini itu, atau ternyata Kakak magang konversi SKS nih, atau gimana? Bisa kali diceritain dulu nih biar teman-teman mahasiswa, apalagi kalau teman-teman dari STI Indonesia Jakarta ngerti nih alur magang mandiri kan ya Kak? Itu kayak gimana sih sebenarnya? Aku tuh magang gak sambil kuliah guys. Jadi aku tuh dikonversi maksimal 20 SKS sama prodi. Nah kalau nanya alur magang mandiri itu kayak gimana, pertama kalian tuh bisa datangin Kaprodi kita itu Pak Faris. Terus kalian bisa nanya-nanya nih kayak apa, kita tuh pengen magang mandiri gimana sih caranya. Nanti tuh dikasih PowerPoint gitu sama Pak Faris, kita bisa baca alurnya kayak gimana. Terus kalian bisa ngajuin proposal ke Pak Faris gitu. Sebenarnya tuh ada beberapa spesifik sih kita bisa dikonversi magangnya. Itu ya, Iya boleh. itu ada empat perusahaan yang apa sih? Yang diperbolehkan lah Ya, untuk dikonversi yang ya diperbolehkan SKS-nya. untuk dikonversi SKS-nya maksimal 20 SKS. Itu pertama di Big Four, kedua di pemerintahan, ketiga di BUMN, keempat itu perusahaan biasa tapi karyawannya di atas 100 orang gitu. Berarti selama Kakak magang waktu itu tuh Kakak nggak kuliah sama sekali ya? Enggak, aku full konversian. Berarti ibaratnya bebannya berkurang dikit lah ya. Oke, cuma mikirin nih kayak gimana nih cara pulang, apalagi pas itu macet lagi nih kena pancoran ya. Sama laporan akhir jangan lupa. Oh iya ya itu ya, Iya, jangan lupa. betul. Tapi so far laporan akhir aman? Aman, alhamdulillah. Makasih Pak Faris. Udah selesai? Udah. Oke, alhamdulillah ya berarti ya kalau kayak gitu. Nah, nih kan mahasiswa tuh banyak ya, teman-teman aku juga banyak nih yang bilang kayak, duh magang itu kan kayak, aduh kayak bener-bener kerja nggak sih? Gimana sih Kak menurut Kakak tanggapannya, apa beneran magang itu bener-bener kayak ibaratnya gerbang dari kita nyobain dunia profesional atau gimana tuh? Kalau ditanya magang tuh bener-bener kerja sih, bener banget. Dan kita tuh di sana tuh nggak disuruh bikin kopi atau disuruh fotokopi. Di sana tuh nggak banget kalau kayak gitu ya. Di sana tuh kita bisa ikut rapat paripurna, sidang paripurna, rapat komite sama anggota dewan. Kayak tadi kan job desk aku tuh administrasiin perguruan tinggi yang ingin bekerja sama sekjen kan. Nah kita tuh bisa ikut presentasiin di situ. Oh. Nah kalau misalnya hal-hal yang bikin Kakak nyaman nih selama Kakak magang tuh, itu apa aja sih? Pastinya teman-temannya ya, karena kita banyak teman-teman dari universitas lain. Contohnya? Contohnya kayak UNJ ada, terus UNES, terus UNAIR, IPB, BINUS, masih banyak lagi sih. Tapi boleh di-spill nggak yang paling deket sama Kakak namanya siapa? Namanya Elzia dari BINUS. Oke, itu sesama warga swasta apa gimana tuh? Iya betul kan. Ada negara. Oke, tapi nggak ada kesenjangan sosial atau gimana pun itu kan? Nggak Kayak sih, aman-aman aja nggak aman kan? banget di sana. Nggak kayak, lo sorry nih, lo nggak keterima SBM, lo bukan temen gue. Enggak kan? Nggak kayak Itu gitu kan? enggak banget. Teman-temannya baik banget, merangkul, ngajak main. Kayak enggak ada sih kayak gitu-gitu. Oke. Kalau misalnya kan tadi dibilang nih kayak ngajak main ini tuh, apa ada nih kegiatan mungkin kayak after works hours nih yang Kakak biasa lakuin, kayak oh jadi aku tuh kalau biasa pulang tuh aku langsung kemana gitu, mungkin bisa kali diceritain dulu. Ada, biasanya tuh aku kalau itu hari Jumat ya, karena besoknya libur. Kalau Long misalkan weekend ya, iya, kalau misalkan Senin ke Selasa kan besoknya harus masuk lagi pagi lagi kena macet lagi ya kan. Jadi biasanya tuh hari Jumat tuh aku biasanya ke GBK, karena kan DPR sama GBK tuh deket banget. terus lari di GBK Enggak, kita makan bakso sih itu. Makan bakso. di lapangan softball. Iya bener banget, di enak situ. banget. Ngantri nggak? Enggak sih, enggak ngantri di sana, cuman rame aja. Cuman kalau mau untuk pesen baksonya tuh enggak ngantri. Tapi kau nggak ngajak sih? Kita udah nggak temenan lagi ya? Aduh, jangan gitu dong. Iya, aku biasanya kayak gitu sih sama teman-teman aku. Oke, berarti kalau buat teman-teman yang mau magang, relasi itu penting banget ya Kak? Penting banget. Karena ibarat lagi kalau timnya nggak nyaman, gak enak nggak sih magangnya? Tuh. Betul kan?
Oke. Nah, kalau misalnya nih kira-kira ada teman-teman nih dari STG Indonesia Jakarta atau teman-teman mahasiswa lain nih yang pengen magang juga nih kayak kakak, apa sih tips dari kakak? Tips magang itu pertama kita bisa menyiapkan CV. Gimana sih menyiapkan CV yang bagus tuh, kita bisa ikut organisasi, bisa ikut-ikut volunteer. Terus kedua, bisa banget tanya sama teman yang udah pernah magang, dapat infonya dari mana, dari sosial media, dari website. Dan yang paling penting, bisa nanya sama relasi. Kita bisa bangun relasi yang keren-keren. Tuh, berarti buat teman-teman nih yang pengen magang di tempat kayak Kamara tuh bisa banget nih dicek aja di websitenya Sigma Media. Tuh. Nah, mungkin terakhir nih, kira-kira satu kalimat deh Kak untuk mahasiswa yang sekarang lagi pada cari magang. Jangan cari tempat magang yang aman, tapi cari tempat magang yang berkembang. Oke. Jadi buat sobat kampus yang lagi bingung nih atau galau buat cari tempat magang, semoga episode ini bisa menginspirasi kalian ya. Sekian dari aku, jangan lupa follow dan share ya podcast ini. Bye-bye!